أحسن تقويم فنحمدك يا رب العالمين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga juga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang pertama yang kami hormati sahibul bait, yaitu keluarga besar Bapak Haji Ustadz Ismail. Kemudian yang kami hormati juga para asatidzah, para ustadz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami di kesempatan malam hari ini. Kemudian kami hormati para hujjat, para alim ulama, para habaib, para sepuh dan bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengenang dan mendoakan Allah yarham guru kita semua, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Ibnu Rahman Al-Bughuri atau Ustadz Ahmad Hadila, nama aslinya bin Endang Surahman. Beliau ini adalah Pak sahabat saya. Saya sudah kenal beliau selama 15 tahun lebih. Ya, jadi kalau anak muda zaman sekarang apa sebutnya? Besti. Yang sepuh daripada tahu semua. Gaul nih orang Ciracas luar biasa. Kalau dari WA. Saya Pak, mohon maaf kalau beliau berhalangan hadir ngisi kajian, saya ditelepon badal beliau. Padahal saya punya jadwal sendiri. Akhirnya jadwal saya pun saya kasih ke orang lain, Pak. Karena saking hormatnya saya kepada beliau. Ya, kalau ada khutbah Jumat yang berhalangan, saya sudah full jadwal saya, Pak. Tapi kalau beliau yang minta, jadwal saya pun saya kalahkan, ya, untuk menggantikan jadwalnya beliau. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ini memiliki ciri khas yang khusus. Jarang ustadz, jarang kiai, jarang alim ulama yang membahas masalah waris. Dan saya lihat Pak, dari sekian banyak yang saya lihat ahli waris atau ustadz yang memiliki kemampuan waris, hanya beliau yang penyampaiannya paling lugas dan enak disampaikan. Ya, itu saya masya Allah, hadir rahimakumullah, saya sangat takzim kepada beliau. Oleh karena itu hadir rahimakumullah, ketika beliau wafat dan kita bersedih bukan karena kehilangan jasad beliau, betul Pak? Kita bersedih bukan karena kehilangan tubuh beliau, tapi kita bersedih karena kehilangan orang yang bisa membimbing kita, terutama dalam ilmu waris. Rasulullah Muhammad SAW bersabda Pak dalam satu hadisnya, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak pernah mengambil satu ilmu dari seorang hamba dengan hanya sekali cabutan. Artinya gini Pak, kalau ada orang alim, tiba-tiba Allah jadikan dia itu orang bodoh, jarang sekali, ya Pak ya, kecuali kalau memang orang itu terkena penyakit stroke dan lain sebagainya. Tapi jarang ketika ada orang alim, orang memiliki ilmu, Allah langsung cabut ilmunya. Kata Allah bilang begini, dilanjutkan dalam hadis tersebut, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Kalau Allah mau mencabut ilmu dari muka bumi ini, Allah akan mewafatkan ulama. Pembawa ilmunya Pak yang diwafatkan oleh Allah. Hatta idza lam yubqi aliman. Kata Rasul, apabila nanti di muka bumi ini tidak tersisa orang alim sedikit pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh,
yang tidak tahu ilmu agama, yang tidak tahu ilmu tentang bagaimana perintah, menjalankan perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tidak ada ulama, kata Rasul, maka nanti masyarakat, warga akan memilih pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, dan warga, masyarakat, rakyat bertanya kepada pemimpin tersebut. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka pemimpin yang diangkat tersebut, pemimpin yang bodoh diangkat tersebut, dia akan memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Fadallu wa adallu, kata Rasul, dan mereka itu menyesatkan umat dan menyesatkan orang banyak. Kalau kita lihat sekarang, Pak, ada orang yang ngaku ulama, bikin pondok pesantren besar, pondok pesantrennya pakai lift, sholat Jumat khotibnya boleh perempuan, sholat wajib perempuan boleh di belakang imam. Siapa namanya, Pak? Oh, Panci Gumilang. Oh, Panci. Ya. Inisial aja lah. PG aja, nggak enak nyebutnya, Pak. Ya. Itu, Pak. Zaman sekarang orang ngaku ulama, zaman sekarang orang ngaku orang alim, padahal mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kalau mereka ditanya bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka ditanya berdasarkan jawabannya nih, Pak, berdasarkan pesanan. Pesanan siapa? Siapa yang lebih gede ngasihnya? Betul, Pak. Saya nggak mau sebutin lah. Itu, Pak. Makanya hadir rahimakumullah, kita harus tanamkan ya, Pak, sifat ilmu, jihad, ibadah di dalam diri kita. Ya. Makanya mohon maaf, Pak. Kata orang Jakarta bilang, orang Ciracas bilang, 2, 3, 4 dan 5. 6, 7, 8, 9. Cakep gitu dong bongong. Orang Betawi pada bongong. 2, 3, 4 dan 5. Cakep. 6, 7, 8, 9. Cakep. Hidup ini tidak akan pernah lama. Cakep. Oleh karena itu perbanyak amalan. Iya, Pak, betul, Pak? Cakep. Buah kelapa di atas nampan. Cakep. Bunga dahlia tumbuh di taman. Cakep. Buat apa berwajah tampan kalau hatinya tidak beriman? Cakep. Betawi memang jago. Betawi, Ciracas, pada kali ini Ciracas dipantunin nama Makanya hadir rahimakumullah, sekali lagi ini almarhum luar biasa ilmunya, Pak. Almarhum ilmunya luar biasa. Ya, bukan hanya masalah hadis saja. Almarhum ini menguasai ilmunya. Akan tetapi apapun ketika jamaah memberikan jawaban, beliau selalu menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mautul alim, matinya, wafatnya seorang alim, wafatnya seorang ilmu, musibatun la tujbar. Satu musibah yang tidak bisa digantikan. Coba. Satu orang alim wafat, susah cari penggantinya, Pak. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham wafat, Pak. Sampai sekarang belum ada penggantinya. Bahkan anak keturunannya pun belum bisa menggantikan. Saya kemarin ke Azikro nginap 2 hari, Pak. Masya Allah, rahimakumullah. Masjid yang begitu besar ketika beliau ada, jamaahnya luar biasa. Tapi sekarang, Pak, Masya Allah. Ya. Banyak, Pak, Syekh Ali Jaber wafat, belum ada penggantinya. Makanya kata Rasul, kalau ulama mati, susah cari penggantinya. Tapi kalau artis mati, banyak, Pak. Apalagi kalau ada pendaftaran Indonesian Idol. Banyak yang daftar, Pak. Ribuan pada ngantri. Coba kalau ulama yang wafat, Pak. Sampai sekarang saya punya kawan, pimpinan pondok pesantren, wafat ketika tahun 2021 kalau tidak salah. 2020 ketika Covid. Ya. Pondok pesantrennya besar, Pak. Pesantrennya ribuan, sampai sekarang belum ada penggantinya. Yang ngurus masih istrinya. Jadi susah kalau ulama wafat cari penggantinya. Oleh karena itu hadir rahimakumullah, ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia yang bernapas, yang berjiwa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan ketika hidup,
kami uji mereka dengan ujian, baik itu keburukan, susah, cari kerja, ekonomi susah, sulit, gaji sedikit. Wah, apa lagi? Banyak, Pak. Pengen minta mobil nggak dikasih-kasih sama Allah. Ya. Kemudian pengen punya rumah juga belum dikasih sama Allah, susah perasaan hidup. Memang dunia ini tempat ujian. Kalau dunia tempat cucian, itu namanya laundry. Oh, udah paham orang cerdas. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kata Allah bil khairi. Diuji juga dengan kebahagiaan, banyak harta dan lain sebagainya. Orang banyak harta, Pak, mohon maaf hadirin rahimakumullah, belum tentu dekat sama Allah. Kita yang nggak punya apa-apa ini dikasih dekat sama Allah. Setiap hari ke Masjid Al-Ikhlas, setiap hari berjamaah ke Masjid Al-Ikhlas. Memang itu kewajiban laki. Sholat wajib di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Kata orang Ciracas bilang, pergi ke Serang membeli aki. Cakep. Minum jamu sambil dipijit. Cakep. Jangan bilang kau laki-laki kalau Cakep. sholatmu tidak di masjid. Ya. Makan Indomie pakai sekuteng. Cakep. Buah mangga digigit lalat. Cakep. Jadi suami jangan sekedar ganteng, tapi Cakep. juga harus rajin sholat. Berapa itu pantunnya, Bang? Hah? Direkam nggak ada? Dengerin dulu. Jadi hadirin rahimakumullah, ini ujian semua hidup kita ini, Pak. Nah, punya harta, punya banyak harta ini ujian. Ya, nggak punya harta juga ujian. Karena harta ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya harta. Ya, contohnya sekarang ini, Pak, suami juga titipan. Suatu saat suami nanti akan dipanggil sama Allah. Istri juga titipan. Suatu saat akan dipanggil sama Allah. Dan mohon maaf, anggota tubuh kita ini juga titipan dari Allah. Satu saat kalau seandainya kita tidak taat kepada Allah, boleh nggak Allah mengambil salah satu anggota tubuh kita? Boleh, sah, milik Allah. Cuma kita dikasih pinjam sama Allah, pinjam buat taat kepada Allah. Jadi bukan bukan hak milik, Pak, kita ini. Walaupun kita punya rumah tulisannya SHM, sertifikat hak milik. Tapi setelah kita meninggal, habis itu semua, Pak. Diganti namanya. Kata Allah, bukan hak milik kamu di dunia. Cuma kamu dipakai, aku kasih untuk hak guna pakai. Hak guna pakai aja, betul gak, Pak? Kita meninggal udah habis, Pak. Ya. Bunga dahlia tumbuh merakah. Cakep. Bunga melati di dalam goa. Cakep. Harta dunia jangan serakah. Kalau mati nggak bakal dibawa. Siap. Betul nggak, Pak? Banyak pantunnya. Jadi nggak bosan dengan Jadi nunggu lagi. makanya itu hadirin rahimakumullah. Ya, ketika ulama ini meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirin rahimakumullah, kata Rasul, man lam yahzan li mautil alim, barang siapa yang tidak bersedih ketika ditinggal oleh seorang ulama, fahuwa, ini kata Rasul, Pak, bukan kata saya. Fahuwa, dijawab apa dikatakan oleh Rasul 3 kali. Fahuwa munafikun. Maka dia orang munafik. Kalau ada orang alim, kita tidak sedih, ditinggal oleh orang alim, maka kita termasuk ke dalam orang munafik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ya. Mati itu hadirin rahimakumullah bukan berdasarkan usia. Ya. Jangan tertipu dengan usia muda. Karena syarat mati tidak harus tua, betul nggak? Ini Pak Haji udah pada sepuh-sepuh. Masih pada sehat semua, Pak? Amin. Amin. Alhamdulillah. Bapak kalau lihat itu pohon jambu kelutuk lah kalau di Ciracas bilang, ikan. Pohon jambu sebelum dia jadi buah jambu, apa dulu yang tumbuh? Kembang. Yang jatuh apanya dulu? Kembangnya dulu, bukan jambunya, betul nggak? Artinya yang muda dulu. Wah. Kalau lihat pohon jambu, ya, jangan dilihat pohon jambu. Kata Pak Haji, alhamdulillah. Mati itu, Pak, bukan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan nomor urut, tapi mati itu berdasarkan nomor cabut. Betul nggak? Jangan mentang-mentang namanya Zainal, wih,
Kalau di sekolah kan absennya mana? Ada bagian Yang bawah. ke bawah. Dia pikir pada belakangan dia. Dia pikir, oh maaf aja Nal ya. Dia pikir abjadnya Z Pak, matinya paling belakang kan? Enggak, emang di sekolah. Ya kan? Kalau sekolah absennya dari A ya kan? Tapi Allah absennya bukan berdasarkan dari abjad, tapi dari nomor cabut. Kita ini termasuk ke dalam antrian Pak. Ke dalam antrian panjang. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, yang masih punya pasangan, cintailah pasangannya. Sayangilah pasangannya. Ya istilahnya mohon maaf, kita masih punya pasangan, punya istri. Pak Haji masih ada kan Pak Haji? Ada. Alhamdulillah. Usia ada berapa Pak Haji? Saya 66 istri saya. 66 istri? 60. 60. Saya kasih pantun mau nggak Pak Haji? Boleh. Pantunnya gini Pak. Ini beliau udah sepuh. Kartu M3 masa aktifnya mati. Cakep. Handphone baru buat telepon mertua. Cakep. Sayangi istri dengan sepenuh hati. Cakep. Dari bulan madu sampai kita tua. Cakep. Ya. Orang Ciracas baru kali ini kasih pantun pada Pak, saya kalau ceramah pakai pantun, Pak. Padahal ini 40 hari kan buat menghibur, betul ya? Jangan sedih terus. Ya, dihibur, ya kan? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi mati ini, wafat ini bukan berdasarkan usia, dan jangan tertipu dengan tubuh yang sehat. Karena syarat mati pun tidak harus sakit. Ada orang sudah di ruang ICU sebulan, tiba-tiba dikasih sembuh sama Allah. Ada orang lain lagi main bulu tangkis, tiba-tiba jangan nggak kapok main bulu tangkis Pak, tetap olahraga. Wah kata Ustadz lagi main bulu tangkis. Ya Pak, tetap olahraga, tapi ada aturannya. Yang udah usia 40 tahun ke bawah, ke atas, main bulu tangkisnya jangan 5 set, cukup 2 set aja Pak. Kan gitu, betul nggak? Olahraga yang paling enak 40 tahun ke atas apa? Jalan pagi. Jangan olahraganya lari, nggak cocok. Jadi seperti itu hadirin rahimakumullah. Jangan tertipu dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Ya, syarat mati tidak harus sakit. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini Allah yarham Ustadz kita Ustadz Ibnu Rahman Al-Bughri, jiwa sosialnya luar biasa Pak. Biasanya di bulan Muharram ini beliau membagi-bagikan bagi anak yatim 100 orang. Apa yang dibagikan Pak? Sepeda. Sepedanya bukan sepeda yang bekas orang Ciracas tuh kalau ngasih. Bukan ini. Pak di tempat lain Pak ngasih sepeda bekas. Ya, kalau di Ciracas mah nggak ada. Di tempat lain banyak, tapi orangnya biasanya pindahan dari Ciracas. Suka kasih bekas. Jadi Pak almarhum itu Pak setiap tahun saya juga alhamdulillah diajak sama beliau, Ustaz, tolong donatur. Kita mau adain acara Muharram, dikasih sepeda 100 orang Pak. Sepedanya harganya 1,7 juta. 100 orang berapa juta Pak? 170, walaupun nggak sampai 100 orang. Dan selain dikasih sepeda, dikasih Pak, sepeda nggak pakai bensin, tapi dikasih uang goesnya itu buat anak yatim. Kasihnya bukan 100.000, bukan 200.000, tapi berapa tuh Bang Firman dikasihnya? 1 juta tuh Bang Hakim. Jadi udah dapat sepeda 1,7 dikasih uang 1 juta Pak. Masya Allah ya. Ini belum ada yang meneruskan Pak tradisi baik almarhum. Dan almarhum memang jiwanya sosial Pak, luar biasa. Setiap hari Jumat beliau selalu membagi-bagikan Jumat berkah. Bukan 100 box, bukan 200 box, hampir 400 box setiap Jumat di depan rumah beliau. Ya, ini Ciracas Jumat berkah berapa box? Hah? Enggak nanya doang. Segitu deh. Makanya itu hadirin rahimakumullah. Ya, kita ini mumpung dikasih ilmu, mumpung dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan umur kita buat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini adalah salah satu orang alim, dan mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah ilmu sebelum hilang. Sahabat nanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, kok ilmu bisa hilang? Gimana caranya ilmu bisa pergi, bisa hilang?" Kata Rasul, bukan ilmunya yang pergi, bukan Rasulnya yang hilang, tapi pembawa ilmunya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, berat Pak sebagai ustaz.
Ya makanya tadi saya bilang kalau bisa nggak usah Ustadz Anwar, Pak Anwar aja lah. Ya kan Pak? Ya, nama panjang saya Pak Khairul Anwar. Tinggal di Gunung Putri, asli Kemayoran. Kalau orang Betawi bilang, orang Kemayoran bilang, ya, bunga mawar, ya, di atas kolam ikan. Cakep. Ustadz Anwar kayak Sahrul Khan. Cakep. Cakep. Cuma beda badan dikit Pak. 12 11-12. Makanya hadirin rahimakumullah. Ya, berat jadi ustadz Pak. Kenapa kok berat? Giliran anak kita baik, bagus, soleh. Orang bilang, anaknya soleh, anaknya bagus, anaknya sering ke masjid. Iya jelas aja anaknya Ustaz. Kalau giliran anak kita Pak kelakuannya kayak preman, bergajul dan lain sebagainya. Orang bilang apa? Masa anak ustadz kayak Gitu. Betul nggak Pak? Serba salah. Makanya saya lebih senang dipanggil Bapak aja, sama kayak yang lain Pak. Ya, berat Pak. Makanya kata Rasul bilang begini nih Pak. Berlindunglah kalian wahai sahabat-sahabatku dari jubbul huzn. Sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul, apa itu jubbul huzn? Kata Rasul, jubbul huzn itu adalah lembah kesedihan. Dan letaknya di dalam neraka jahanam. Coba, neraka jahanam udah dahsyat. Ada lagi lembah namanya jubbul huzn. Kata Rasul, neraka jahanam setiap hari berlindung sama Allah, minta perlindungan dari jubbul huzn. Saking dahsyatnya jubbul huzn ini. Coba, neraka jahanam aja minta perlindungan dari jubbul huzn. Sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasul, kok begitu dahsyat jubbul huzn sampai neraka sendiri meminta perlindungan kepada jubbul huzn? Memangnya siapa penghuninya ya Rasul? Ya Pak, kata Rasul bilang, penghuni jubbul huzn yang ada di dalam neraka jahanam adalah ulama, ustadz, kiai. Ustadz, ulama, kiai yang bagaimana? Yang riya. Nah, dilanjutkan sama Rasul Pak. Ini bukan kata saya ya, jangan diviralin. Nah, kata Rasul Pak, nanti yang menempati jubbul huzn itu adalah ulama yang sering mendatangi para penguasa. Udah, jangan dilanjut. Nanti panjang nih urusannya nih. Kan? Kalau dilanjut panjang urusannya. Kan? Ulama yang sering mendatangi para penguasa itu nanti tempatnya di dalam neraka jahanam, tapi ada lembah lagi di dalamnya. Saking dahsyatnya Pak. Oleh karena ini sampai jam berapa ini? Wah. Makanya hadirin rahimakumullah, sekali lagi wafatnya almarhum Allah yarhamna Ustadz Ahmad Adila atau Ustadz Ibnu Rahman Al-Bughuri bin Endang Surahman ini menjadi pelajaran buat diri kita juga. Pelajarannya gimana Pak? Beliau ini ahli waris. Ya, menyampaikan ahli waris luar biasa. Maka kita niat sama Allah, jadikan anak cucu kita orang yang bisa meneruskan ilmunya para ulama. Itu Pak, ya. Masukin anak pesantren. Jadiin anak hafal Quran. Jadiin anak ulama yang baik. Boleh nggak Ustadz jadi insinyur anak? Boleh. Kalau nggak ada insinyur repot Pak. Kalau nggak ada insinyur yang ulama. Kenapa? Kalau insinyurnya bukan ulama, kalau dia bangun mall, maka mallnya itu musolanya adanya di mana? Basement. Dekat tempat pembuangan limbah. Kalau bukan ustadz insinyurnya. Tapi kalau insinyur yang ustadz, sebelum dia bangun mall, tapi yang dipikirin apanya dulu? Musolanya dulu, masjidnya dulu. Dokter boleh nggak? Ada yang ustadz? Harus. Ya, tapi ustadz yang kiai, kalau seandainya ada orang yang minta pertolongan, dia cepet-cepet Pak. Tahu ustadz yang berjiwa kiai. Oh kalau gitu pelajarannya apa Ustadz? Boleh nggak pelajaran umum? Boleh anak, masukin sekolah dan lain sebagainya. Kata orang Ciracas bilang, buah manggis dimakan kepiting. Cakep. Kaki kepiting dibungkus koran. Cakep. Bahasa Inggris memang penting, tapi lebih penting belajar Al-Quran. Jalan-jalan ke Raden Saleh. Cakep. Jangan lupa membeli korma. Cakep. Jangan mengaku punya anak yang soleh kalau tidak dididik dengan agama. Cakep. Jalan-jalan ke Raden Saleh. Jangan lupa makan Indomie. Cakep. Jangan mengaku punya anak yang soleh kalau idolanya Dangdut Academy. Perasaan pantunnya udah banyak.
Jauh nih Pak, Bogor Pak, ini mah tinggal nyebrang doang. Pak Haji mah rumahnya dekat, Pak Ustadz rumahnya dekat. Tadi saya pakai Google, main pakai senanya Pak. Makanya itu hadirin rahimakumullah ya. Yang terakhir, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di tempat ini ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita berharap sama Allah diwafatkan dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kata Rasul, dia bukan akan masuk surga kalimatnya Pak. Kalau dalam bahasa Arab ini fi'il madi. Ya. Bukan mau masuk surga, tapi kata Rasul, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia telah masuk surga. Pak. Udah masuk surga, di alam kuburnya berarti surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ya, semoga sekali lagi kita dan keluarga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dijadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Dan khususnya Allah yarham Ustadz Ahmad Hadilah bin Endang Surahman atau Ustadz Ibnu Rahman Al-Bughri ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Diampuni segala dosa-dosanya dan diterima seluruh ilmu yang diamalkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا ووالدينا ومن له حق علينا اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والعمل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم حون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, cakepnya yang semangat Pak ya. Pantun terakhir ini. Ya. Kalau ada jarum yang patah, Cakep. jangan dilempar ke pohon kemangi. Cakep. Kalau ada kata-kata yang salah, Cakep. tolong beseknya jangan dikurangi. Cakep. Emang dikasih besek loh. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi